Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman, Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 APS, Analisis Perancangan Sistem, izin untuk mempresentasikan hasil dari final project kami. Dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen pada Praktik Mandiri Dokter Gigi Tika Sumertini. Itu tujuan proyek kami bukan sekedar untuk membuat sistem informasi saja, tetapi merancang sistem atau desain sistem yang benar-benar sesuai dengan kondisi aktual operasional pada praktek dokter gigi mandiri ini, sehingga implementasinya akan realistis, efisien, dan tentunya memberikan nilai tambah yang akan berguna bagi dokternya maupun pasiennya. Nah, mengapa transformasi digital ini dibutuhkan? Pada slide ini, kami mencoba melihat realita operasional yang umum terjadi pada praktek mandiri atau klinik konvensional. Permasalahan pertama adalah resiko klinis. Pada sistem berbasis kertas, buku catatan, pencarian rekam medis pasien ini seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi setelah beberapa bulan atau beberapa tahun ketika pasien itu kembali datang. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan pengambilan keputusan klinis sehingga kita harus tanya lagi atau dokter harus menanyakan kembali, Ibu kapan ya datang terakhir kali ke sini? Atau Ibu keluhan terakhir kali apa ya? Atau Ibu keluhan riwayatnya seperti apa ya? Nah, jadi dalam pelayanan kesehatan, informasi riwayat alergi, tindakan sebelumnya, kondisi periodontal, riwayat pencabutan, dalam konteks dokter gigi tentunya, maupun penggunaan obat sebelum-sebelumnya merupakan informasi yang sangat penting. Ketika informasi tersebut tidak tersedia secara tepat dan cepat, maka kualitas dari clinical decision making ini terhambat atau sedikit menurun, ikut menurun. Jadi permasalahan kedua adalah beban administrasi yang tinggi. Jadi kami menyoroti beberapa masalah umum yang terjadi. Pada praktik mandiri, untuk bagian ini umumnya hanya terdapat satu dokter dan satu asisten secara ideal. Ketika pelayanan pasien selesai, tenaga medis masih harus melakukan pencatatan rekam medis, mencatat transaksi pembayaran, kemudian melakukan rekap pemasukan, kemudian melakukan update stok bahan inventory yang habis pakai maupun akan dipakai hingga menyesuaikan inventorinya. Jadi tidak jarang seluruh pekerjaan administratif tersebut baru dilakukan itu di akhir hari setelah semua tindakan klinis beres. Sehingga kondisi fisik dan mental tenaga medis ketika sudah kelelahan, nah akan terjadi gap di sini. Situasi ini juga nih meningkatkan kemungkinan terjadinya human error seperti data pasien yang terlewat, kemudian ada pencatatan tindakan yang tidak sesuai atau tidak lengkap, transaksi tidak tercatat, stok bahan tidak terupdate, hingga kesalahan laporan keuangan yang mungkin nantinya akan pastinya akan mempengaruhi keputusan-keputusan misalnya pembelian inventory dan lain sebagainya. Permasalahan ketiga adalah manajemen keuangan dan inventory yang belum optimal. Dari sistem manual ini seringkali dokter baru menyadari stok bahan yang hampir habis setelah terjadi kekurangan atau secara aktualnya, aduh, feelingnya seperti ini atau seperti itu. Dengan kata lain, sistem inventory yang masih bersifat reaktif ini atau bukan preventif maupun prediktif mengakibatkan praktek dokter gini terdapat banyak bahan habis pakai dengan tingkat penggunaan tinggi yang tidak terdeteksi. Misalnya anestesi, kapas, resin komposit, kemudian bahan-bahan bonding, etchant, disposable instrument, dan bahan-bahan sterilisasi lain yang apabila salah satu bahan tersebut habis secara mendadak, maka pelayanan pasien tentunya dapat terganggu. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa transformasi digital ini dibutuhkan bukan hanya untuk modernisasi, tetapi untuk
mengurangi resiko klinis, meningkatkan efisiensi operasional, dan yang terakhir adalah memperbaiki tata kelola praktik secara keseluruhan. Selanjutnya, slide 3 ada profil eh, nah, profil profil praktik mandiri dari dokter gigi Tika Sumartini. Jadi objek studi pada proyek ini adalah praktik mandiri dokter gigi Tika Sumartini yang berlokasi di Balai Endah, Kabupaten Bandung. Praktik ini merupakan praktik perseorangan dengan model operasional yang relatif sederhana. Itu terdiri dari satu dokter gigi dan satu asisten. Justru karena skalanya kecil inilah efisiensi menjadi sangatlah penting pada contohnya pada rumah sakit besar pekerjaan administratif mungkin dapat dibagi pastinya akan dibagi menjadi beberapa bagian seperti pendaftaran, rekam medis, kasir, farmasi, kemudian manajemen inventory. Namun pada praktik mandiri, hampir seluruh proses tersebut ditanggapi oleh orang yang sama. Dan dalam kasus ini hanya dokter saja, dengan idealnya oleh asisten. Sehingga setiap menit waktu yang dapat dihemat akan memberikan dampak yang signifikan terhadap produktivitas operasional. Selain itu, praktik mandiri juga memiliki karakteristik unik, yaitu hubungan dokter dengan pasien biasanya bersifat jangka panjang. Karena ya dari loyalitas tersebut. Banyak pasien juga yang datang kembali untuk kontrol, scaling berkala maupun tindakan lanjutan. Oleh karena itu, keberadaan rekam medis historis menjadi sangat penting. Sistem yang kami rancang ini seharusnya dapat atau mampu menyediakan akses informasi pasien secara cepat tanpa mengganggu alur pelayanan. Walaupun sudah ada rekam medis existing atau sistem existing yang nantinya akan kita optimalkan, yang kita bahas di slide selanjutnya. Selain itu, sistem juga harus memiliki learning curve yang rendah, sehingga dapat digunakan oleh dokter maupun asisten tanpa memerlukan pelatihan yang kompleks. Prinsip utama dari desain kami adalah pertama simple, kemudian efficient, scalable, dan clinically relevant. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada bagaimana mengatasi inefisiensi pencatatan janji temu atau appointment pasien yang masih dilakukan secara manual lewat WhatsApp tanpa sistem booking, sehingga rawan memicu tumpang tindih jadwal seperti pasien walk-in. Lalu rumusan masalah kedua itu bagaimana mengeliminasi alur kerja ganda atau double entry dengan risiko kesalahan data akibat proses penginputan rekam medis yang dicatat manual di buku fisik lalu dipindahkan secara kolektif ke RMA PDGI. Lalu masalah ketiga itu bagaimana menyediakan akses visualisasi riwayat rekam medis pasien lama secara kronologis dan instan bagi dokter di meja periksa tanpa harus mencari berkas secara manual di buku catatan. Masalah yang keempat, bagaimana mengotomatisasi kalkulasi tagihan pasien berdasarkan tindakan klinis yang dilakukan dan menghasilkan laporan keuangan periodik yang terstruktur. Lalu masalah yang kelima, bagaimana mendigitalisasi bantuan stok bahan medis pakai agar tidak bergantung pada pengamatan visual reaktif yang beresiko, memicu kehabisan bahan di tengah sesi pelayanan yang klinis. Lalu masalah yang terakhir, kepatuhan regulasi satu sehat, yang dimana masalahnya bagaimana memfasilitasi mekanisme penyediaan data rekam medis yang praktis dan kompatibel untuk diskronisasikan ke platform nasional kesehatan RI tanpa menambah beban administratif pasca pelayanan. Jadi selanjutnya yaitu tujuan proyek dari final project presentation kita yaitu tujuannya yaitu merancang sistem informasi manajemen pada praktik mandiri dokter gigi Tika Sumartini yang dimana solusi berbagai kendala operasional yang masih dilakukan secara manual. Yang dimana juga sistem yang dirancang diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja, mempermudah pengelolaan data pasien, dan juga mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta mendukung pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan lebih berkualitas. Dengan tujuan khusus yaitu yang pertama, mengidentifikasi kelemahan dan permasalahan pada proses bisnis klinik. Yang kedua yaitu menganalisis kebutuhan pengguna dan pihak-pihak yang terlibat operasional klinik.
Yang ketiga itu merancang sistem informasi berbasis web agar memudahkan penjadwalan pasien, rekam medis elektronik, dan juga keuangan dan inventory. Yang keempat, membuat desain atau UI yang sederhana dan mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas pelayanan kepada pasien melalui beberapa penerapan sistem digital. Dan yang terakhir, sejujurnya khususnya yaitu mendukung pengelolaan data klinik yang lebih akurat, aman, dan teratur. Jadi, lanjut ke landasan teori dan metode, kita langsung ke SDLC. Dimana untuk membangun sistemnya sendiri itu kami memakai kerangka System Develop Life Cycle yang bisa dibilang langkah demi langkah supaya sistem informasi ini bisa dibangun secara struktur. Yang ada 5 tahap. Yang pertama ada planning, lalu kedua ada analisis, yang ketiga ada observasi, dan yang desain, selanjutnya ada implementation, dan juga ada maintenance. Proyek ini juga dikerjakan bertahap, yang dimana fase 1 difokuskan untuk ke modul rekam medis, elektronik, dan penjadwalan dulu, dan fase kedua baru masuk ke modul keuangan dan juga inventory. Selanjutnya ada requirement gathering dan OED atau OML. Jadi setelah analisis tadi, kita melanjutkan di requirement gathering. Kita memakai 3 teknik, itu wawancara dengan dimana kita jawab langsung dengan pemilik klinik untuk menggali kebutuhan secara mendalam. Jadi ada observasi, di mana kita mengamati langsung juga bagaimana proses kerja klinik berjalan sehari-hari. Dan terakhir ada studi dokumentasi untuk membaca SOP, formulir, dan juga catatan resmi yang sudah ada. Selanjutnya ada temuan utama wawancara dari final project presentation kami. Yang pertama ada rekam medis yang masih menggunakan buku fisik, sehingga pencarian riwayat pasien membutuhkan waktu yang lebih lama dan berpotensi menghambat pengambilan keputusan saat pemeriksaan. Yang kedua, terjadi double entry data karena dokter harus masukkan data ke buku catatan, lalu menginput ulang ke sistem RMA, dan satu sehat pada akhir hari. Yang ketiga adalah pencatatan keuangan yang belum terstruktur sehingga rekap pendapatan masih dilakukan secara manual. Yang keempat ada penjadwalan pasien melalui WhatsApp dan juga sehingga berisiko terjadi benturan jadwal dan kesulitan dalam mengatur jadwal antrean pasien. Selanjutnya ada keamanan data pasien menjadi prioritas sehingga diperlukan pembatasan hak akses di antara dokter dan juga admin untuk menjaga kerahasiaan rekam medis. Yang terakhir ada implementasi sistem dilakukan secara bertahap yang dimulai dari modul penjadwalan dan juga rekam medis, kemudian dilanjutkan dengan modul keuangan dan inventory. Yang dimana masalah utama dari pembahasan wawancara ini juga meliputi pengelolaan rekam medis, penjadwalan pasien, pencatatan keuangan, dan proses administrasi yang sangat masih manual. Hal ini juga menjadi dasar perancangan sistem informasi dalam manajemen klinik yang lebih berintegrasi dan efisien. Oke, yang pertama ada SWOT. Untuk strength-nya, yang pertama adalah reputasi tinggi dengan rating 5 dari 128 ulasan Google yang mencerminkan kepercayaan pasien yang sangat kuat akan dokter. Yang kedua adalah layanan komprehensif yang mencakup 6 spesialis. Yang ketiga adalah lokasi strategis di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung yang mudah diakses oleh masyarakat sekitar. Yang keempat adalah hubungan personal dokter dan pasien yang erat dengan moto pelayanannya, yaitu merawat gigi tanpa cemas, hangat layaknya di rumah. Setelah itu juga yang kelima, memiliki SOP resmi sebagai standar operasional tertulis. Dan yang keenam adalah dokter gigi berpengalaman sekaligus pemilik tunggal yang mengontrol penuh akan kualitas dari layanan di klinik. Setelah itu ada weakness-nya. Yang pertama, pencatatan rekam medis masih manual berbasis buku fisik, rentan terhadap kehilangan data dan keterlambatan akses informasi pasien. Yang kedua, proses double entry data ke RMA PDGI dan satu sehat dilakukan secara batch di akhir hari dalam kondisi kelelahan yang dapat meningkatkan resiko kesalahan input. Yang ketiga, tidak adanya sistem penjadwalan terpusat. Janji temunya juga masih dikelola via WhatsApp tanpa validasi otomatis sehingga rawan untuk terjadinya tumpang tindih.
Yang keempat, rekapitulasi keuangan bulanan juga sepenuhnya bergantung pada pencocokan mutasi rekening bank secara manual. Yang kelima, pemantauan stok bahan medis habis pakai bersifat reaktif dan visual yang dapat berisiko mengalami kehabisan bahan saat sesi pelayanan berlangsung. Yang terakhir, skala SDM juga sangat terbatas sehingga fungsi administratif dirangkap penuh oleh dokter. Selanjutnya ada peluang opportunities. Yang pertama, kebijakan nasional digitalisasi kesehatan melalui platform Satu Sehat. Kemenkes RI mendorong adopsinya RME dan seluruh fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah penetrasi smartphone dan internet yang tinggi di masyarakat Kabupaten Bandung atau Kecamatan Bale Endah yang memudahkan adopsi sistem booking dan notifikasi digital. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan gigi pasca pandemi yang dapat membuka potensi pertumbuhan basis pasien baru. Yang keempat, tersedia teknologi cloud computing yang terjangkau memungkinkan implementasi sistem informasi tanpa investasi hardware besar. Yang kelima, regulasi JKN dan BPJS Kesehatan yang terus berkembang dapat membuka peluang integrasi layanan klinik mandiri ke ekosistem jaminan kesehatan nasional. Selanjutnya ada threats-nya juga. Ada 5. Yang pertama, munculnya klinik gigi berbasis jaringan atau dental chain yang telah mengadopsi sistem manajemen terintegrasi dan aplikasi reservasi digital. Yang kedua, perubahannya regulasi Satu Sehat yang terus diperbarui menuntut klinik untuk selalu memastikan kompatibilitas data medis. Yang ketiga, potensi kebocoran atau kehilangan data medis pasien apabila sistem digital tidak dirancang dengan mekanisme keamanan yang memadai. Yang keempat, resistensi adaptasi teknologi dari sisi internal, yaitu dokter atau asistennya, terhadap sistem baru yang berpotensi mengganggu alur kerja yang sudah terbiasa. Yang kelima, persaingan harga dengan klinik gigi lain di Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung yang mulai menawarkan layanan serupa dengan harga yang lebih kompetitif. Selanjutnya ada BMC. BMC ini adalah penambahan nilai baru dari yang sebelumnya masih dengan fisik. Untuk key partnersnya sekarang PDGI Plus atau platform RMI PDGI. Setelah itu juga supplier MHP dan Lab Prosthetic. Yang ketiga Apotek Mitra. Yang terbaru Payment Gateway, Cloud Infrastruktur, dan Kemenkes RI atau ekosistem Satu Sehat. Untuk key activities-nya yang dari dulu adalah tindakan klinis 6 spesialisasi. Yang barunya ada pengolahan RMI digital berbasis odontrum SFIG, penjadwalan otomatis validasi slot real time. Yang keempat, monitoring stok BMHP otomatis atau auto decrement. Yang kelima, ekspor data Satu Sehat sekali klik. Dan yang terakhir, pembuatan laporan keuangan otomatis. Untuk value propositionnya yang terbaru adalah akses rekam medis instan di meja, periksa tanpa harus lewat fisik lagi, lewat buku. Yang kedua, ada transparansi tagihan digital atau automated fee bundling. Yang ketiga, kepastian jadwal dan antrian real time. Yang keempat, informed consent digital. Yang kelima, efisiensi double entry dieliminasi total. Untuk customer relationship-nya yang pasti adalah tetap muka personal yang dipertahankan. Setelah itu juga notifikasi reminder H-1 otomatis. Setelah itu juga kointansi digital via WhatsApp, portal pasien untuk cek tagihan dan riwayat kunjungan, dan yang terakhir adalah status antrian real time, yaitu seperti schedule, in treatment, dan completed. Untuk customer segmennya yang pasti adalah masyarakat umum Kabupaten Bandung Kecamatan Bale Endah. Yang kedua adalah segmen masyarakat yang melek akan digitalisasi. Setelah itu juga pasien dari luar Kecamatan Bale Endah yang melihat dari Google Maps atau Google. Setelah itu juga yang terakhir adalah pasien yang mengutamakan transparansi biaya dan kepastian jadwal. Untuk key resources-nya yang pasti adalah dokter gigi dan asisten yang dipertahankan, peralatan dental. Setelah itu juga ada aplikasi web sistem informasi klinik ini yang kami buat. Setelah itu juga ada infrastruktur cloud dari Google Cloud Run. Setelah itu juga ada database rekam medis digital, dan yang terakhir adalah koneksi internet di dalam klinik. Untuk channelsnya kita menggunakan Google Maps dan word of mouth yang sebelumnya dipakai. Setelah itu juga
sekarang menggunakan portal web pasien untuk self booking. Selain juga WhatsApp yang terintegrasi untuk kwitansi dan konfirmasi booking secara otomatis. Setelah itu juga ada dashboard dokter yang berbasis web untuk mengecek data pasien dan data kebutuhan klinik. Setelah itu untuk cost structure-nya yang pertama adalah biaya operasional dan BMHP yang sebelumnya juga digunakan. Setelah itu juga berarti sekarang menggunakan biaya sewa cloud server, biaya pemeliharaan dan update sistem, biaya koneksi internet, dan biaya integrasi payment gateway. Untuk revenue streamnya kita masih menggunakan tarif tindakan per prosedur. Setelah itu juga ada dari multi payment gateway dan potensi pengembangan ke skema JKN dan BPJS untuk kedepannya, dan yang terakhir adalah efisiensi dari cost-nya reduction. Oke, selanjutnya adalah analisis fitur layanan sejenis dari RMMP DJI. Sebelumnya kita tuh fokus pada pencatatan rekam medis. Sekarang kita mengembangkan sistem terintegrasi untuk seluruh operasional klinik. Sebelumnya kita tidak memiliki modul transaksi dan billing, sehingga kita mengembangkan billing otomatis berdasarkan tindakan medis. Sebelumnya juga laporan masih sederhana, sehingga kita mengembangkan dashboard analitik real time dan laporan otomatis. Sebelumnya tidak ada manajemen inventory. Setelah itu kita mengembangkan inventory BMHP dengan monitoring stok bahan-bahan secara otomatis. Sebelumnya tidak tersedia booking pasien, atau booking pasien juga masih lewat WhatsApp saja, sehingga penjadwalan juga tidak rapi. Sekarang kita penjadwalan itu terpusat dengan validasi slot dari website. Setelah itu juga sebelumnya pembayaran masih manual, masih lewat cash atau transfer. Sekarang mendukung via QRIS, transfer bank, dan kwitansi digital lewat WA. Jadi keunggulan sistem yang kita kembangkan itu, rekam medisnya itu sekarang sudah elektronik yang terintegrasi. Setelah itu juga booking dan antrian secara digital via WhatsApp. Setelah itu juga billing dan laporan keuangan otomatis dikirimkan juga via WhatsApp. Setelah juga monitoring stok bahan medis yang bisa dilihat oleh dokter lewat website yang dia miliki. Setelah itu ada dashboard analitik real time mengenai data pasien, data kebutuhan dokter, dan data penjadwalan pasien. Setelah itu juga mendukung ekspor data ke Satu Sehat sehingga mengurangi proses double entry. Baik, selanjutnya saya izin mempresentasikan solusi sistem dan value proposition terkait tugas kami. Untuk solusi dan sistem sendiri, yang pertama itu adalah digitalisasi terintegrasi, transformasi dari sistem manual ke sistem informasi manajemen atau SIM, berbasis web atau aplikasi, bisa disebut juga SaaS untuk mengelola reservasi, antrean, dan administrasi. Selanjutnya ada rekam medis elektronik, yaitu fitur pencatatan rekam medis gigi dan odontogram digital interaktif yang lebih cepat dan presisi. Dan selanjutnya ada manajemen antrean real time, sistem penjadwalan yang mencegah bentrok jadwal pasien dan mengurangi waktu tunggu. Yang terakhir dari solusi sistem ada standarisasi data. Sistem disiapkan untuk kompatibel dengan standar regulasi kesehatan nasional. Selanjutnya adalah value proposition. Value proposition yang kami uh, usung adalah efisiensi operasional itu bagi klinik, jadi menghilangkan pekerjaan ganda atau rekap manual. Tujuannya mempercepat pencarian data pasien dan meminimalisir human error. Selanjutnya adalah peningkatan pengalaman itu adalah bagi pasien. Jadi kepastian jadwal periksa, transparansi biaya, dan pelayanan yang lebih modern dan cepat. Yang terakhir ya adalah keamanan dan aksesabilitas. Jadi data pasien tersimpan aman secara terpusat, mudah di backup, dan bisa diakses kapan saja oleh dokter yang berwenang. Selanjutnya adalah use case diagram. Berikut adalah use case diagram dari tugas kami. Jadi use case diagram itu merupakan salah satu permodelan dalam Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem secara fungsional.
Jadi pada subbab ini yaitu use case diagram disajikan ada informasi klinik yang melibatkan tiga aktor utama yaitu dokter, admin, dan pasien beserta seluruh fungsionalitas sistem yang dapat diakses masing-masing aktor. Selanjutnya adalah saya izin membuka use case selanjutnya di laporan karena cukup banyak. Kira-kira kita mempunyai 23 use case. Jadi untuk use case scenario uh, kami itu pertama ada autentikasi. Jadi di use case skenario autentikasi itu aktornya dokter, admin, dan pasien. Semua pengguna melakukan autentikasi sebelum akses fitur sistem menggunakan username dan password. Selanjutnya adalah penjadwalan. Jadi di use case penjadwalan sendiri, aktornya itu adalah admin dan dokter. Admin atau dokter mengikut jadwal kunjungan pasien ke dalam sistem setelah pasien menghubungi klinik melalui WhatsApp. Ini merupakan alur yang digunakan saat ini, mengingat dokter belum siap beralih ke sistem booking mandiri oleh pasien secara langsung. Selanjutnya adalah self-booking. Kita juga ada self-booking. Nah, aktornya adalah pasien. Pasien membuat jadwal kunjungan secara mandiri melalui portal antarmuka pasien di sistem tanpa perlu menghubungi admin atau dokter terlebih dahulu. Fitur ini merupakan pengembangan lanjutan yang akan diaktifkan apabila dokter dan admin merasa proses adaptasi sistem sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah data pasien. Jadi, data pasien sendiri, aktornya adalah admin. Jadi, admin mendaftarkan pasien baru ke dalam sistem dengan mengisi data identitas lengkap sesuai dengan standar RME PDGI. Admin telah login. Mohon maaf. Selanjutnya adalah view patient details. Jadi aktornya adalah dokter dan admin. Dokter atau admin melihat detail data identitas dan informasi medis pasien. Lalu ada riwayat kunjungan. Aktornya adalah uh, dokter, admin, dan pasien. Pengguna melihat riwayat seluruh kunjungan pasien secara kronologis beserta diagnosis dan tindakan yang pernah dilakukan. Selanjutnya adalah klinis atau rekam medis atau RME. Aktornya adalah dokter. Dokter melakukan pemeriksaan gigi terhadap pasien dan mencatat anamnesa, diagnosis, serta tindakan yang perlu dilakukan. Lalu ada record medical notes. Uh, Aktornya adalah dokter, dipanggil oleh sistem via include. Sistem menyimpan catatan medis lengkap perkunjungan sebagai bagian wajib dari proses pemeriksaan. Selanjutnya adalah use case scenario clinical flag clinical flag. Aktornya adalah dokter. Jadi sistem menampilkan penanda klinis secara otomatis saat profil pasien dibuka untuk mengingatkan dokter tentang kondisi medis khusus pasien. Jadi bakal seperti ada notifikasi seperti itu. Selanjutnya adalah tracking multisesi. Aktornya adalah dokter. Dokter melacak progres kunjungan pasien yang membutuhkan perawatan lebih dari satu sesi. Contoh misalnya PSA, ortodonti, dan dan perawatan saluran akar. Lalu setelah itu bakal ada catatan rujukan. Aktornya adalah dokter. Deskripsi, sorry, dokter mencatat informasi rujukan pasien ke spesialis atau fasilitas kesehatan lain sebagai bagian dari rekam medis. Selanjutnya adalah export to satu sehat. Jadi aktornya adalah admin dan dokter. Jadi pengguna mengekspor data rekam medis dalam format yang kompatibel dengan platform Satu Sehat eh, Kementerian Kesehatan RI seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi dibuat sedemikian rupa agar bisa kompatibel dengan platform nasional. Itu adalah record payment. Aktornya adalah admin. Admin mencatat transaksi pembayaran pasien setelah tindakan medis selesai dilakukan. Lalu ada invoicing atau kwitansi. Aktornya adalah sistem. Itu dipanggil
via use case scenario ke-15. Sistem secara otomatis mengirimkan invoice dan kwitansi digital setelah pembayaran dikonfirmasi. Adalah use case 17, yaitu akhirnya pasien-pasien melihat rincian tagihan dan status pembayaran kunjungan melalui akun pasien di sistem. Selanjutnya adalah generate financial report. Aktornya adalah admin dan dokter. Pengguna menghasilkan laporan keuangan harian untuk bulanan secara otomatis dan dilengkapi breakdown per jenis tindakan. Jadi pengguna yang dimaksud adalah dokter. Selanjutnya adalah inventory atau produk kesehatan yang perlu dokter stok atau admin stok. Jadi aktornya adalah dokter dan admin. Jadi pengguna yaitu dokter atau admin melihat kondisi stok bulanan dan alat habis pakai secara digital. Selanjutnya adalah use case 20. eh, itu untuk update stok atau after treatment. Aktornya adalah admin atau otomatis via sistem stok bahan habis pakai dikurangi secara otomatis atau manual setelah tindakan tertentu dicatat dalam RME. Uh, v- Via otomatis atau sistem itu karena terkadang ada uh, beberapa stok yang ternyata harus dilebihkan, tapi sistem tidak tahu akan hal itu. Selanjutnya adalah notifikasi stok minimum. Yang sebelumnya saya bilang, jadi ada stok minimum dari use case sebelumnya, cuman terkadang harus manual. Aturnya adalah sistem. Jadi otomatis, sistem menampilkan peringatan visual di dashboard ketika stok atau bahan mencapai atau turun di bawah batas minimum yang telah dikonfigurasi. Selanjutnya kita masuk ke keamanan dan audit. Jadi use case kedua-dua ini ada uh, kam- uh, kelola hak akses atau role, yaitu admin. Jadi admin mengelola pembagian hak akses pengguna sistem sesuai role yang telah diidentifikasi oleh dokter atau admin. Selanjutnya adalah activity diagram. Jadi alur aktivitas pada sistem informasi manajemen pada praktik dokter gigi ini melibatkan tiga aktor utama atau bahkan tiga setelah kita kembangkan. Jadi ada pasien, dokter, sistem, kalau dibutuhkan ada admin. Jadi dokter itu bisa menjadi admin juga. Setiap faktor memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan dalam mendukung kelancaran operasional praktik. Proses dimulai ketika pasien melakukan booking atau penjadwalan kunjungan melalui sistem. Sistem kemudian secara otomatis melakukan validasi ketersediaan jadwal apabila jadwal yang dipilih sudah penuh. Pasien akan diarahkan untuk memilih waktu lain, namun apabila jadwal tersedia dalam sistem, akan mengirimkan konfirmasi otomatis kepada pasien sebagai tanda bahwa kunjungan telah terdaftar. Nah, selanjutnya adalah kelas diagram. Jadi, kelas pengguna itu merupakan identitas untuk manajemen autentikasi sistem. Atribut role digunakan untuk memisahkan hak akses secara sistematik admin, dokter, atau pasien. Apabila fitur self-booking. Memisahkan ini menjaga integritas dan kerahasiaan data dalam rekam medis pasien. Selanjutnya adalah kelas pasien. Jadi, kelas pasien itu menyimpan seluruh informasi demografis dan identitas pasien. Atributnya ada alergi obat dan riwayat penyakit. Sangat penting karena sistem akan menggunakan sebagai clinical flag yang sebelumnya saya sudah jelaskan dalam use case scenario yang muncul saat dokter membuka profil pasien sebelum tindakan dimulai. Jadi NIK dari pasien sendiri divalidasi sistem untuk menghindari duplikasi pendaftaran dalam kelas diagram berikut. Dan yang terakhir adalah sequence diagram. Jadi sequence diagram ini memodelkan alur interaksi objek dalam sistem berdasarkan waktu operasi atau tindakan. Sorry, waktu operasi. Guna mempresentasikan alur operasional utama pada praktek mandiri dokter gigi Tika Sumartini secara komprehensif, sequence diagram ini memvisualisasikan siklus pelayanan pasien dari hulu ke hilir end-to-end service flow. Siklus ini mencakup integritas, penjadwalan fungsi, pemeriksaan medis, dan pencatatan rekam medis elektronik atau RME yang memicu pengurangan stok otomatis hingga pelunasan transaksi.
Berdasarkan analisis permasalahan sebelumnya, solusi utama yang kami usulkan adalah optimalisasi rekam medis elektronik atau electronic medical record yang terintegrasi dengan seluruh aktivitas operasional. Konsep pertama adalah antarmuka yang efisien dan mendukung kognisi klinis. Artinya sistem harus membantu dokter berpikir, bukan menambah beban berpikir dokter. Sebagai contoh, dokter tidak terlalu perlu mengingat seluruh riwayat tindakan pasien karena sistem dapat menampilkan histori secara otomatis. Dalam jangka panjang, sistem ini juga dirancang modular agar dapat mendukung integrasi dengan Satu Sehat, BPJS, sistem inventory, sistem notifikasi pasien, hingga portal pasien mandiri di internal tempat praktik mandiri ini. Dengan kata lain, sistem ini kami desain bukan hanya untuk kondisi saat ini, tetapi juga untuk pertumbuhan praktik di masa depan. Secara detail akan saya jabarkan pada prototipe langsung di link berikut ini. Berikut adalah desain sistem atau solusi yang kami tawarkan atau prototipe yang telah kami buat. Ini ada halaman login. Di sini kita masuk awal ke dashboard. Bisa kita lihat bersama. Di sini kita bisa menyesuaikan misalnya ke hari ini atau jadi dynamic untuk harinya, misalnya kemarin ya. Di sini ada notification atau push reminder di mana batas tindakan yang perlu disinkronisasi sudah mencapai thresholdnya. Nah, ini saya buat simulasinya dengan setting di sini nih misalnya kurang 5 ya. Jadi si push reminder-nya tidak ada. Kemudian ini ada 3 janji temu untuk disinkronkan ke database antrian atau database antrian pasien. Di sini seperti biasa dashboard umum. Adapun di sini ada overview untuk antrian yang sedang berjalan untuk list dan ini untuk kalendernya. Buka rekam medis nanti akan masuk ke rekam medis. Kita lewati terlebih dahulu. Ini yang tadi untuk simulasi. Buka laporan juga akan masuk ke database atau master data setiap rekam historis pasien. Di sini juga ada peringatan stok untuk melakukan approval bahwa si item tersebut akan di restock. Nanti akan kita bahas. Ini untuk grafik dari kunjungan pasien. Ada yang seperti line dan ada yang bar. Untuk fitur lain di sini ada notification yang banyak banget fungsinya. Bisa dari ada tentang sistemnya, kemudian jadwal, gagal sinkronisasi, dan lain sebagainya. Saya tandai semua dibaca, bisa langsung jadi hilang ya. Nah, di sini adalah button untuk pasien baru, di mana supaya mengurangi hilangnya fokus pada saat ada pasien walk-in atau sedang diburu-buru dalam tindakan klinis cepat, langsung pasien baru dan bisa diinputkan datanya terlebih dahulu untuk sementara sebagai fungsi quick action. Sama di sini juga ada toggle button untuk hal itu, tagihan baru, kemudian jadwal baru. Di sini ada pasien terdaftar, seperti itu. Dan ada pasien baru yang harus diinput dari awal supaya masuk ke data master data. Di sini sama seperti button di atas, pasien baru. Itu dari dashboard. Di sini juga sama sih bisa mencari nama pasien. Seperti itu. Kita masuk terlebih dahulu di data pasien. Kalau data pasien ini secara umum dia menampilkan sub master data untuk melihat rekam medis yang nantinya akan masuk ke menu utama rekam medis. Di sini kita bisa lihat dari jadwal dan detail rekam medis. Kita bisa lihat peringatan rekam medisnya,
ada highlight buat untuk penyakitnya. Kemudian kita bisa memberi notes, misalnya eh, pasien ini perlu pendekatan eh, yang lebih tegas, bisa masuk di sini, simple seperti itu. Di sini ada riwayat perawatan, bisa juga dilihat untuk detail RME. Di sini juga ada cetak RME, nanti akan masuk ke print PDF. Seperti itu. Nah, di sini kita membuat detail yang lebih advance, misalnya untuk gigi 41 sudah masuk, misalnya apa, bla bla bla, estimasi biaya juga bla bla bla. Misalnya perlu tindakannya riskan, simpan ke draft. Jadi simpan ke draft ini perlu tanda tangan konsen. Mana di sini kita bisa melakukan, pasien bisa melakukan tanda tangan atau mengunggah dokumen hak file. Di sini setuju tidak setuju, menyetujui. Jika disimpan nanti akan tergenerate untuk form consent-nya. Seperti itu, kurang lebih. Sama hal yang lainnya untuk misalnya kita sudah di sudah masih status masih diusulkan, sudah selesai atau disetujui atau batal, seperti itu. Lakukan tindakan sama dengan mulai perawatan, di mana nanti akan masuk ke detail untuk menuju tindakan klinis. Sampai ada di sini untuk pembayaran, status bayar, dan lain sebagainya. Nanti di sini bisa terdeteksi gigi-gigi mana saja yang sudah pernah dirawat. Intinya histori perawatan. Ada yang lebih lengkap, misalnya Budi Santoso di sini 46 karies, 7 tambahan seperti itu. Itu dari data pasien ya. Kita juga bisa lihat detail pasien secara umum yang menampilkan data pasien tersebut yang terdaftar di sistem kita. Seperti itu. Untuk penjadwalan kurang lebih di sini yang paling membedakan adalah dari web reservation, di mana kita harus melakukan sinkronisasi. Yang kalau di dashboard kita bisa melakukan sinkron sekarang. Misal di sini ada bisa sudah sinkron bahwa sudah sesuai, kita bisa langsung saja untuk melakukan sinkron RM yang dimana nanti bakal masuk ke jadwal dan database pasiennya. Kalender, daftar, untuk dokter tentunya hanya sendiri dokter Tika Sumartini. Di sini kita bisa mengupdate untuk statusnya seperti itu. Juga ada simulasi booking untuk menambah supaya lebih jelas saja dari flow-nya. Ini pun ada untuk walk-in ya yang tadi ya, yang dari quick action yang tadi. Seperti itu. Nah, di rekam medis yang tadi seperti halnya diambil dari detail sub section. Di sini kita bisa mencari rekam medis dari pasien-pasien tersebut. Seperti itu. Hmm, Pada bagian menu utama di laporan, kita bisa melihat beberapa laporan seperti sub dari dashboard, di mana ini lebih ke arah operasional atau teknis. Kita juga diharapkan nantinya bisa mengekspor ke laporan bulanan ya, PDF. Di sini juga ada sebaran uang. Ini yang tadi persetujuan restock yang telah saya bahas. Misalnya kita udah approval untuk melakukan restock dan misalnya sudah berhasil, maka kita perlu melakukan check in stock. Seperti itu. Nanti akan lebih jelas ketika sudah masuk di bagian utama di inventory.
Nah, ini untuk mensinkronkan dengan situs sehat, nantinya ada integrasi API. Adapun laporan manual, kita harus kita harus mengunggah dulu hard file yang telah dibubuhi tanda tangan dan materai. Nanti ada formnya yang lebih lengkap, ini hanya sebagai prototype. Nah, ini adalah master data dari seluruh tindakan yang dilakukan selama data itu masuk di sistem RME. Di sini ada beberapa history, ada status juga sudah tersinkron atau belum, dan misalnya ada invoice juga ya di sini yang bisa di-generate dan nantinya pada tahap lanjutan bisa dikirim melalui integrasi API ke WhatsApp yang terdaftar untuk si data pasien tersebut. Seperti itu. Untuk rujukan juga ada ya di sini. Di sini bisa difilter layaknya umumnya untuk semi dashboard. Untuk transaksi sebenarnya seperti lebih detail di laporan, akan tetapi ini supaya simplifikasi saja, di mana ada lunas, pending, macet, semuanya kita bisa. Nah, ini yang tadi sinkronisasi, kayak apa, mengirimkan integrasi dengan WhatsApp. Kita perlu buat di sini. Ini untuk invoice. Kemudian misalnya di sini sudah dibayar untuk mengupdate statusnya. Seperti itu. Di sini juga bisa di-download. Lanjut ke inventory, sama halnya dengan transaksi, merupakan bentuk utama yang disimplifikasi untuk meminimalisir stres dari stimulus-stimulus dan respons. Di sini terlihat, dan yang tadi yang ada di dashboard akan muncul di sini, misalnya composite resin. Ketika kita sudah approval untuk melakukan restock, maka ketika restocknya sudah beres, sudah masuk di gudang atau di penyimpanan, ya langsung di clear. Seperti itu. Setelah perlu restock, maka tinggal di ketikkan restock berapa ya, setujui dan rencana seperti itu. Jadi dia akan otomatis si statusnya terubah kembali. Untuk pengaturan seperti pada umumnya software yang ada. Apabila sistem ini berhasil diimplementasikan, maka terdapat 3 manfaat utama yang akan diperoleh. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi klinis dan operasional. Dokter dapat menghabiskan lebih banyak waktu pelayanan pasien dibandingkan pekerjaan administratif. Yang kedua adalah peningkatan transparansi finansial. Seluruh transaksi dapat tercatat secara otomatis dan dapat ditelusuri kembali kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan. Hal ini sangat penting tentunya bagi evaluasi bisnis, perpajakan, maupun pengambilan keputusan investasi. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan pemecahan masalah secara sistemik. Karena data tersimpan secara terstruktur, maka klinik yang dapat melakukan analisis yang sebelumnya sulit dilakukan pada sistem manual, misalnya tindakan apa yang paling sering dilakukan, bulan apa dengan kunjungan yang tertinggi, bahan apa yang paling cepat habis, serta layanan mana yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan klinik. Data tersebut nantinya akan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis dan tentunya berdasarkan data ya. Next steps-nya, kami membagi implementasi sistem ini ke dalam 3 tahap utama yang tentunya ini didasari oleh wawancara atau temuan wawancara yang kami dapatkan dari pimpinan. Tahap pertama adalah settle and adapt. Pada tahap ini, fokus utama adalah memastikan modul rekam medis dan penjadwalan berjalan dengan stabil. Tahap kedua adalah automation. Setelah proses utama berjalan dengan baik, nantinya sistem mulai diintegrasikan dengan inventory dan kasir yang lebih advance tentunya, sehingga alur operasional menjadi sepenuhnya otomatis. Walaupun memang secara ideal dan aktualnya agak agak susah untuk mengimplementasikan full automated. Kemudian tahap ketiga adalah expansion. Pada tahap ini sistem mulai berkembang ke arah layanan digital yang berorientasi pada
pengalaman pasien. Contohnya seperti notifikasi WhatsApp otomatis, reminder control, portal pasien, hingga appointment online yang tadi kita sudah bahas juga pada web reservation. Tahapan bertingkat ini dipilih karena perubahan operasional di fasilitas kesehatan harus dilakukan secara bertahap supaya tidak kaget juga agar tidak mengganggu juga pelayanan yang sedang berjalan. Jadi dilakukan secara bertahap. Sebagai penutup, praktek dokter gigi modern tidak cukup hanya memiliki kompetensi klinis yang baik, tetapi juga memerlukan sistem informasi yang mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat, tepat, akurat, dan tentunya berbasis data. Melalui proyek ini, harapannya praktik mandiri pun dapat memulai langkah menuju fasilitas kesehatan digital yang efisien dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya tujuan utama dari teknologi di bidang kesehatan bukanlah menggantikan tenaga medis itu sendiri, melainkan memberikan lebih banyak waktu bagi tenaga medis untuk fokus pada hal yang memang paling penting, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pasien. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit dari kelompok 7 mata kuliah analisis perancangan sistem. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.